Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2027 beserta nota keuangan dalam rapat paripurna DPR RI Jumat siang. Penyampaian ini berlangsung dalam rangkaian agenda kenegaraan menjelang Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81. Penyampaian nota keuangan dan RAPBN 2027 ini memberikan gambaran mengenai arah anggaran pemerintahan Prabowo Gibran pada tahun ketiga. Prabowo menyebut RAPBN 2027 fokus pada 8 program kerja prioritas nasional. Rancangan anggaran belanja negara tahun 2027 naik sebesar 254,5 triliun dari APBN 2026, yakni menjadi 4.097,2 triliun rupiah. Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6%, naik yang dari sebelumnya 5,4%. Kemudian tingkat kemiskinan serta tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun pada 2027. Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia harus berani menjadi penentu harga untuk komoditas strategis nasional dan menolak jika harganya diatur oleh negara lain. Hal itu disampaikan dalam pidato nota keuangan dan RAPBN 2027 di Kompleks Parlemen pada Jumat sore. Saya tidak mengerti di mana diajarkan ilmu ekonomi semacam ini. Kitanya punya barang, orang lain menentukan harganya. Saya bertanya kepada wakil-wakil rakyat, mau kita teruskan situasi seperti ini? Emak-emak susah payah membatik, orang lain yang menentukan harga batik yang mau dijual. Luar biasa. Keadaan ini harus berani kita ubah. Saya minta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat untuk kita ubah ini. Dan saya katakan di sini, saya yakin saudara-saudara mendukung saya. Kalau mereka tidak mau bayar harga yang kita pasang, nggak usah beli. Lebih baik komoditas itu, nikel itu, timah itu, emas itu, semuanya biar di tanah untuk anak cucu kita. Batu bara kita, gas kita, minyak kita, biar di tanah. Kopi kita, biar kita minum sendiri. Kesal dengan pelaku korupsi MBG, Presiden Prabowo Subianto menyebut mereka biadab. Prabowo juga menilai para koruptor di tubuh MBG adalah orang-orang yang tidak memiliki nilai kemanusiaan. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Nilai tambah. Kekesalan Presiden Prabowo Subianto kepada para pelaku korupsi MBG tidak terbendung. Menurutnya, selain tidak pantas dihormati, pelaku korupsi MBG adalah orang-orang biadab. Tidak hanya itu, Prabowo menilai para pelaku korupsi MBG adalah orang-orang yang tidak memiliki nilai kemanusiaan. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan. Kemarahan Presiden beralasan, pasalnya program unggulan makan bergizi gratis disusupi para pelaku korupsi. Tidak tanggung-tanggung, pelakunya adalah para petinggi di Badan Gizi Nasional. Mereka adalah Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, dan dua wakilnya, Sony Sonjaya juga Lodoik Pusung. Ketiganya disebut terlibat praktek jual beli titik dapur MBG hingga penjualan food tray. Belakangan, Kejagung juga menetapkan 4 tersangka lain dari pihak swasta, termasuk 1 orang jenderal polisi. Walaupun disusupi pelaku korupsi, Presiden tidak berhenti melanjutkan program makan bergizi gratis. Presiden lalu melantik Nani Estiang sebagai Kepala BGN baru. Setelah Nani mengundurkan diri, kini Badan Gizi Nasional dinakodai pimpinan baru, yakni Sudaryono. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah per 30 Juni 2026 mencapai 10.293,69 triliun rupiah. Sebagian besar utang pemerintah hingga Juni 2026 berasal dari surat berharga negara yang mencapai 87,11%. Posisi utang pemerintah terus meningkat hingga pertengahan 2026. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko mencatat utang pemerintah per 30 Juni 2026 mencapai 10.293,69 triliun rupiah atau setara 41,26% terhadap PDB. Posisi tersebut meningkat dibandingkan akhir Maret 2026 yang tercatat sebesar 9.920,42 triliun rupiah. Berdasarkan data DJPPR Kementerian Keuangan, sebagian besar utang pemerintah hingga Juni 2026 berasal dari surat berharga negara yang mencapai 87,11% dengan nilai 8.966,79 triliun rupiah. Sementara itu, utang dalam bentuk pinjaman mencapai 12,89% atau sebesar 1.326,90 triliun rupiah. Meski terus meningkat, rasio utang pemerintah hingga Juni 2026 masih berada di bawah batas maksimal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yakni sebesar 60% terhadap PDB. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudisadewa menepis anggapan bahwa pemerintah memburu pengusaha kontrakan terkait pajak penghasilan. Menurutnya terkait pajak kontrakan adalah perlakuan pemungutan pajak penghasilan biasa. Pajak kontrakan itu juga ada, Pak. Nggak ada secara khusus kita akan ngejar kontrakan gitu. Biasa aja bisnis siswa. Yeah. Tapi kan normalnya kalau ada income ya bayar pajak. Itu kan biasa. Cuman kalau kita akan ngejar kontrakan, nggak ada perintah seperti itu. Jadi bukan pajak baru dan bisnis siswa aja gitu. Erupsi Gunung Etna Sisilia, Italia mengeluarkan lava pijar yang mengalir. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini.